pagi, perkenalkan saya Alfirda Oktaviana Agnes, peserta PDPS 2022, Angkatan 9, Kelompok 4. Saya dari UPT PPSA Balita Sidoarjo. Saya akan menjelaskan apa itu penerapan nilai dan etika kerja sosial di UPT PPSA Balita Sidoarjo. Pada dasarnya, penerapan nilai dan etika pekerja sosial di setiap UPT itu sama. Melakukan pelayanan sosial dalam program dan tindakan yang mempekerjakan pekerja sosial atau tenaga profesional yang berkaitan dan diarahkan pada tujuan-tujuan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial ini dilakukan oleh pekerja sosial yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pelayanan sosial. Sebagai profesi yang memberikan pelayanan sosial, tentunya harus memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan dapat menjalankan hubungan relasi kepada klien, menanyakan apa kemauan klien dan mengarahkan setiap putusan yang diambil klien. Itu adalah tujuan para pekerja sosial dalam penerapan nilai dan etika. Apa saja nilai-nilai dan etika pekerja sosial menurut National Association of Social Worker? Antara lain, 1. Prinsip pelayanan. Bekerja sosial harus mengutamakan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memusatkan pada permasalahan sosial. Melayani klien baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat merupakan kewajiban dari pekerja sosial yang harus diutamakan. Seperti menerima klien dengan apa adanya dan tidak menghakimi, menerima klien yang membutuhkan bantuan yang dapat kita lakukan sewajarnya untuk membantu membangun relasi. Bekerja secara profesional tidak menaruh perhatian lebih kepada klien. 2. Keadilan sosial. Pekerja sosial wajib menentang ketidakadilan sosial karena tujuan inti pekerja sosial adalah menuju perubahan sosial yang lebih humanis dan mengarah kepada kesejahteraan sosial. Bertanggung jawab untuk mengubah ketidakadilan sosial maupun penindasan yang terjadi dalam masyarakat, seperti tidak ada diskriminasi dalam melayani klien, tidak boleh pilih kasih, memberikan layanan harus mengetahui apa itu yang dibutuhkan oleh klien. Semisal pada anak yang berkebutuhan khusus yang ada di UPT saya yang harus membutuhkan pelayanan ekstra. Nah, kita tidak boleh memilih-milih, hanya mau untuk melayani klien yang yang mungkin normal saja atau yang mungkin tidak menyusahkan. Tapi sebagai pekerja sosial itu harus mau dan harus melayani klien dengan kebutuhan apapun. 3. Harkat dan martabat. Pekerja sosial merupakan profesi yang melibatkan diri baik langsung dalam setting individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Oleh sebab itu, pekerja sosial harus menghormati harkat dan martabat orang lain, seperti menghormati apa latar belakang klien, tidak melakukan judge atau tidak menjelekkan kehidupan seorang klien. Semisal pada anak yang terlantar karena dibuang oleh orang tuanya, kita harus tetap menghormati setiap latar belakang anak tersebut. 4. Mementingkan hubungan kemanusiaan. Pekerja sosial mengakui dan mengutamakan hubungan kemanusiaan karena hubungan kemanusiaan mendukung perubahan sosial agar berjalan secara positif. Seperti menghargai pendapat anak untuk mengetahui karakter dan kepribadian yang dipunyai oleh anak tersebut. Membiarkan anak berpendapat bebas apa yang ada dalam hatinya untuk disampaikan. Sebagai pekerja sosial kita harus mendengarkan apa yang diutarakan oleh anak-anak, karena anak-anak itu sangat berekspresif dalam melakukan suatu tindakan dan kita tidak boleh melarang-larang. Kita harus tetap mengarahkan ketika anak itu berbuat salah. Sebagai pekerja sosial kita hanya mengarahkan saja.
sehingga anak bisa menentukan apa yang menjadi pilihannya dan dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang salah. 5. Integritas. Pekerja sosial harus mempunyai perilaku yang dapat dipercaya. Tanpa adanya perilaku yang dapat dipercaya, pekerja sosial tidak dapat menjalankan profesi tersebut dengan baik. Integritas ditunjukkan dengan konsistensi pekerja sosial dengan misi profesional, nilai, dan etika, dan standar etika dalam aktivitas pertolongan yang dilakukan. Seperti tidak boleh mengolok-olok klien. Semisal klien itu mempunyai kebutuhan khusus atau klien itu mempunyai fisik yang kurang sempurna. Kita harus menghargai klien, menghormati, dan dapat menjadi contoh untuk klien tersebut. Apalagi kepada anak-anak. Anak-anak itu sangat rentan mencontoh perilaku orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ketika kita berucap sengaja atau tidak sengaja mengucapkan kata yang kasar atau kata yang tidak pantas, anak itu secara tidak langsung akan menerima dan akan mempraktekannya, gitu ya. Karena itu akan menjadi satu seperti memori pada anak, padahal hal itu adalah salah. Dan anak tidak akan mengetahui ketika mengucapkan kalimat tersebut akan menyakiti hati temannya atau menyakiti hati lawan bicaranya. Maka dari itu setiap pekerja sosial harus menjaga setiap ucapannya dan dalam berperilaku. 6. Kompetensi. Pekerja sosial harus mempraktikkan keahlian profesionalnya dalam pertolongan yang dilakukan. Dalam hal ini, pengetahuan dan skill yang memadai harus dimiliki oleh pekerja sosial untuk menunjang kompetensi dari pekerja sosial, seperti mengajarkan pembelajaran dan ilmu pengetahuan kepada anak, mengajarkan berhitung, menggambar, dan memperkenalkan berbagai macam warna sehingga anak dapat berekspresi dalam menuangkan imajinasi. 7. Kerahasiaan. Pekerja sosial harus menjaga data dan informasi klien sehingga klien akan nyaman dan tetap percaya terhadap pekerja sosial. Seperti menyimpan rahasia pada khalayak lain kecuali kepada pihak-pihak tertentu. Semisal pada anak yang terkait kesehatannya menderita kelainan atau penyakit bawaan khusus yang harus memerlukan perawatan rumah sakit. Sebagai pekerja sosial, kita tidak boleh sembarangan mengumbar kerahasiaan tentang klien pada masyarakat luar, kecuali pada pihak-pihak tertentu, contohnya pada rumah sakit dan juga pekerja sosial yang ada di dalam UPT. Demikian sudah saya sampaikan penerapan nilai dan etika pekerja sosial. Semoga dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua untuk menjalani pekerjaan maupun pada lingkungan sekitar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.